lagi ya, ada kan, balik lagi ya, namanya eksperimen ya kan. Kita bikin lagi video, jadi kita mungkin mau bahas nih masalahnya pinggang pun sakit kali. Jadi di bagian pinggang ini, jadi dekat apa itu, dekat belakang ekor. Jadi semalam tuh kan, ini sakitnya ini gara-gara nge-gym. Jadi kami coba lah namanya gerakan FUDT itu, kalau tahu, kalau orang gym tahu tuh, yang kalau yang kan ada yang sampai 12 ya, paling sedikit 12 yang FUDT yang full, memang full habiskan power gitu kan, memang sampai the limit. Nah jadi kami semalam latihan lah 2 hari yang lalu. Latihan gym, main kaki ya kan. Jadi squat lah pertama ya kan? Squat, jadi squat manual itu kena pakai, jadi kami pakailah squat mesin yang pakai mesin itu. Nah, kan jadi mainlah mulai dari 20 40 ya, 40 kiri aja ya, 40 belum kiri kan, berarti 80 kan, 40 60. Nah jadi pas si kawanku ini dia memang masih pemula, baru dia sekitar 1 tahun lah ngaji kan, dia sanggupnya di 80, di 60, jadi 120 ya, 120 ya. Jadi aku tambah 120 tambah sekitar 20 pertama aja, 20 kan, jadinya 80 kan sebelah, dapat 10, masih bisa nambah, berarti kan tambah 10 lagi. Nah, tambah 10 lagi, tambah 20 lagi, tambah 20 berarti dia jadi 80. Nah 80 nih kan, jadi 80 jadi 100 ya, jadi 100 kan, jadi 200 ya, jadi 200 ini kan, 200 kilo jadi. Cobalah pertama bersih, dapat yang squat sapu, yang kedua situ rupanya udah tek di bagian apa, punggung ini. Aduh, ini udah sakit kali nih, duduk pun payah. Kalau duduk aja, kalau diri aja, tapi kalau duduk ke diri itu sakit pun ampun. Jadi mungkin pelajarannya ya kan, ya karena masih aku ngalamin ya kan, 300 kilo untuk squat pakai mesin cuma dapat satu ya, namanya kan limit, mencoba limit tenaga sampai mana gitu kan ya kan. Jadi pelajarannya bagi kawan-kawan, limit boleh sampai limit. Memang kalau untuk membakar otot itu harus sampai limit kan, memang dia harus sampai terbakar, sampai panas gitu kan, sampai koyak, memang sampai limit. Tapi tolong jangan terlalu. Jadi semalam tuh aku fokus jadinya ego lifting ya kan, pengen coba apalagi memang sih agak serba salah juga di 160 kan, 160 dapat 10, berarti harus nambah kan, karena dia kan mengikuti, dia harus nambah karena mau menghabiskan tenaga nih, setidaknya minimal tuh dapatnya 6 gitu kan, ini 10 berarti 10 harus nambah gitu. Jadi mau nambah harusnya aku tambah tuh bukannya 20 jadi 200, harusnya nambahnya cuma 10 kan, atau enggak ditambah ya 20 aja, 20 sampai 10 10 sebelah, atau 55 sebelah, itulah salah soal. Coba kita tambah 20 jadinya 300, 200, jadi 100 kiri 100 kanan 200. Pasti coba tak, itu dia sampai sekarang. Jadi jangan sampai kita tuh latihan olahraga nge-gym itu untuk sehat malah bikin cedera ya. Ini pengalaman ya, pengalaman pribadi, supaya jangan berulang kepada orang lain ya kan. Ya kalau kata Cak Lontong, belajar terbaik itu belajar dari pengalaman, tapi yang lebih baik itu adalah belajar dari pengalaman orang lain ya, ini pengalaman saya kan, mau buat pelajaran nanti ada yang atau ada nonton nih biar tahu aja pengalaman saya latihan dengan 200 kilo kayak gitu ya, jangan ego lifting aja lah.
orang tanya itu kan, kok berat kali bang, badan kecilnya tapi mau kata berat. Dan sebenarnya gimana mau dibilang, kadang kayak lutut lah nih, lutut ini udah sakit sebenarnya, kadang sakit kadang enggak ada. Cuma masalahnya otot tuh minta nih, kayak gini di sininya nih, di otot-ototnya ini minta, tapi di sini nggak kuat, di sendi kita nggak kuat lagi, otot minta sendi nggak kuat. Jadi serba salah ketika dibikin ringan. Jadi ini apa sendiri ya, ketika dibikin ringan otot minta ini perlu tambah, tapi sendi-sendi sakit. Jadi ini mau nyari obatnya dulu untuk pupuk buat sendi-sendi apa ya kan, ya, kurang tahu juga. Salah selama ini ngejim ya ngejim aja, nggak ada apa ya, suplemen pun nggak terlalu apa kali, kecuali ada duit baru beli suplemen. Ya namanya kayak apalah jadinya, badan ini badan tukang. Posturnya bukan postur kayak apa kan, tukang ya. Cuma sekarang kalau nge-gym ini bukan kalau apa tuh kan sehat buat ya, kalau sehat pasti, kalau badan bonus gitu ya. Target dulu kan cuman dari dulu kurus, dulu tuh aku tinggiku tuh 170, berat di 63 kilo, kurus. Ini rusuk nampak semua ada nge-gym. Oh kalau makan jangan tanya, kalau makan dulu aku banyak. Kalau pernah kalian makan 2 tekong sekali makan, nah, itu aku dulu pernah makan 2 tekong sekali makan. Ujung-ujungnya gue jadi apa, jadi tai semua, nggak ada yang menyerap. Nah, udah banyak coba nih, mulai dari makan malam katanya, yang mau tambah gemuk kan, mau dari sering-sering makan, sering-sering makan juga, yang lamanya duit tak ada. Coba makan 2 tekong sekali makan, rupanya itulah, pokoknya naik, jadi naik semua ada. Pas ketika coba olahraga, coba push up ternyata ke situ lebih bagus di situ. Ya udah, kalau aku tuh mulai nge-gym itu 2019 lah. Kalau saya tuh mulai nge-gym kan 2019. Cuman sebelum 2019 ini orang nggak tahu kan, sebelum 2019 aku tuh udah latihan, cuma latihan di rumah. Jadi kalau tahu tuh channel Bobby Ida, nah itu Bobby Ida tuh dulu dia sering tuh bikin, sekarang kan udah terkenal ya Bobby Ida. Dulu tuh dia sering bikin latihan di rumah dengan Aqua ya kali itu, dengan Aqua. Jadi latihan di rumah 10 menit, latihan dada 10 menit, latihan bahu 10 menit dengan Aqua tuh bebannya, atau dengan badan sendiri. Nah tuh itu ikuti. Tapi sebelum dia itu aku tuh dulu batu kayaknya. Jadi dulu kan pas sekolah dulu di mandi ke sungai itu kan, jadi di batu sungai itu agak besar, aku angkat-angkati. Jadi setiap pagi itu aku angkat-angkati sekitar 20, bangun tidur tuh langsung push up 50, 50 push up, baru pergi mandi, sambil mandi pagi subuh tuh angkat batu 10, kadang 20, 11, 20, 11 gitu, sampai 3 kali. Terus nanti aku bikin tuh ada di dekat rumah orang tua, ada tempat resto pull up. Nah, pull up berapa dapat waktu itu tuh, masih dapat sekitar 5, 8, kalau lagi sehat-sehatnya dapat 12 gitu. Terus setiap pagi, jadi mulai terbentuk lah badan tuh kan dari situ. Nah, makanya mulai terus. Nah udah dari kan dulu sekolah di kampung, pindah ke Pekanbaru balik. Pas pindah ke Pekanbaru balik, jadi pas pindah ke Pekanbaru balik terus nah, mulailah ada HP dulu, masih HP center kan, ada HP kamera, cek YouTube. Nah tengok Bobby Ida di tahun 2016 tuh ya, Bobby Ida bagus nih latihannya kan, masih bagus latihannya. Ya udah, ikuti Bobby Ida 10 menit di rumah, 10 menit. Tapi bedanya kan dia pakai Aqua, karena kan aku sebelumnya udah latihan juga kan. Jadi kalau pakai Aqua itu cuma yang 1,5 liter itu ringan,
tidak ada rasa, ya kan. Jadi aku gantilah aqua tuh jadi pasir dalamnya, masukkan pasir, aqua tuh masukkan pasir, dan masukkan pasir, terus apa namanya tuh, latihannya itu kan dia 10 menit. Nah, kalau aku tuh waktu itu satu gerakan bikin 3 jadinya, pokoknya 3 kali ulang, satu gerakan 3 kali ulang, satu gerakan 3 kali ulang itu ya, terus. Dan setiap sore, kalau nggak sore pagi aku latihan tuh di rumah sendiri, pakai aqua itu. Nah, karena pernah tuh aqua itu terasanya udah mulai ringan, satu aqua pakai pasir, isi dengan apa, 2 aqua tapi diikat pakai bahan benen. Nah, diikat pakai benen. Nah, baru latihan lagi dengan aqua, udah rasanya ringan, tambah lagi 3. Kalau 3 udah payah tuh, udah payah kan itu apa kan, angkatnya lagi itu apa tuh, pengangkatnya apa ya sih, ikatnya ikat kamu payah tuh. Ya sampai lah di tahun 2019 itu rutin dulu tuh, setiap sore, hampir setiap sore lah latihan di rumah. Terus 2019 karena ada buka di depan gang rumah tuh, gym baru buka, gym ruko kecil, situ mulai latihan. Beruntungnya pas latihan di sana dapat orang yang baik, jadi aku diajarkan. Jadi dulu diajarkan dari gerakan ini untuk ini untuk ini untuk ini. Jadi sampai situ aku waktu itu sering bantu mama. Jadi aku sering ngajar mama, ngajar mama setiap pagi itu sampai apa kan, ya itu pas lagi kuliah juga kan. Terus sama situ lagi minggu tenang juga lah, pas pula covid belum terlalu apa tuh kan, akhir 2019 baru mulai covid, lockdown di Indonesia. Jadi mulailah latihan dan terus nah sampailah situ sekitar 2 tahun juga tuh latihan, baru pindah ke fokus agak mega gym itu kerja sana. Jadi itulah, cuman masalahnya di nutrisi kurang ya kan. Ya dulu itu makan daging pun tak makan, sekali makan cuma di hari raya kurban ya kan. Ayam jarang, yang lebih sering ikannya pun ikan serai yang kecil-kecil, yang setumbuk 10.000 itu, yang untuk makanan kucing ya terbeli dulu. Jadi protein kurang ya, sekarang pun gitu lah, protein kurang. Kalau untuk istirahat pun kurang juga, karena kan kadang bikin tugas kuliah, apalagi sekarang kerja masuk malam, kadang kayak gini masuk malam, pulangnya jam 8, dari jam 8 ke jam 8, 12 jam kerja, kurang istirahat. Nutrisi juga kurang. Kalau latihan jangan ditanya, latihan sulit ya, latihan keras, apa itu kata-kata lupa pula aku. Oh itulah, itu ini tinggal sekali rasanya nih. Jadi sekarang tuh berat itu sekarang sekitar, kalau nggak salah 2 hari kemarin timbang 75 kilo, dari 63 ke 75. Ya memang berat juga ya, aku pun naikkan sekilo aja payah. Kalau untuk makan sekarang pun, kalau makan pun banyak dia itu kalau ke perut yang jelek ya. Kalau mau kawan nanti mulai mau nge-gym mau apa, saran jangan, namanya itu adanya ego lifting. Jangan mulai bisa aku nih, kenapa orang bisa, dulu gitu. Makanya kalau dulu aku lebih parah dulu, baru 6 bulan latihan itu squat aku 200 kilo, tapi memang dibantu dijaga itu 200 kilo. Jadi tuh dia ngambilnya itu di bagian negatifnya ya kan. Jadi turun pandai-pandai, nanti naik bantu, itu ya bagian negatifnya. Terus turun pelan naik bantu, itu dulu sampai 200 kilo. Baru kalau leg press itu 200, udah 200 leg press, tambah 3 orang di atas. Itu 3 orang itu bukan yang kecil-kecil, itu yang berat-berat sekitar 90-80 di atas 3 orang, jadi hampir 500 gitu. Jadi itu emang dibantu juga, cuma dibantunya kayak gitu, turunnya tahan, pandai-pandai perlahan turunnya baru naik bantu. Itu bantu gua penuh sedikit,
Jadi gara-gara itulah, nggak tahu, mungkin gara-gara itu juga otot minta tapi seni nggak kuat karena mungkin masih muda ya kan. Ini semalam itulah coba squat mesin pakai squat. Soalnya beda nih squat mesin dengan squat biasa tuh, lebih enak di squat mesin karena dia kita nggak perlu menjaga keseimbangan karena udah apanya kan keseimbangannya. Terus kita hanya perlu menjaga pinggang sama menjaga tempo naik, nah, itu aja. Kalau di squat manual itu kita jaga pinggang, jaga keseimbangan, agak susah. Nah, kalau di squat manual paling kuat aku sekitar 90 kilo pernah coba, itu dapat 2 dapat 3 90 kilo. Nah kalau di sekarang mungkin nggak sampai lah karena udah sakit pinggang. Terus kalau di squat mesin itu kita coba semalam 200 kilo, ternyata itulah. Kalau leg press paling sekarang kalau nggak ada bantuan ya main sendiri kan, itu ada tuh leg pressnya beda. Kalau sekarang kan dia agak gini tuh apanya itu karena takut terjatuh Pak. Ini kalau dia leg press lurus aja memang apanya tuh kan banyak mesinnya itu. Nah itu kemungkinan kalau di 400 kilo masih kuat sekarang, tapi kalau di yang kayak gini itu paling kuat aku 300 karena saya rasa mau jatuh aja. Jadi fokusnya tuh bukan di otot lagi, fokusnya tuh kayak mana nyimbangkannya dia nggak jatuh, kayak mana gitu, agak susah jadinya. Terus sekali ini kita di malam aja duduk lama kan di tempat kerja, pas diri berat kali rasanya mau diri sakit kali. Ya kalau untuk pelajarannya kita sekarang ini kan gitu aja. Kalau untuk mau latihan beban jangan berat-berat, itu aja sekarang. Aku mulailah besok, dari besok ini mungkin siang ini vakum lah sekitar 2 minggu atau seminggu lah mungkin vakum dulu, nggak latihan beban, nggak ada apa, saya pinggang dulu. Saya udah mulai nanti mulai latihan lah, nggak main lagi berat-berat nampaknya, sampai nanti nampaknya kita ngatur temponya lagi. Kalau misalnya 1, 2 naik ini kan nanti tempo 3 kira-kira 4 atau 3 detik, 1, 2, 3 tuh baru naik 1, 2, 3 tuh gitu. Jadi biar lebih terbakar dengan apa gitu. Nah, enak itulah. Tapi kalau untuk yang kawan-kawan misalnya ada yang nonton nih kan, kalau ada yang nonton nih, saran bagusan nge-gym aja. Latihan beban tuh perlu loh, latihan beban tuh perlu sekali. Karena yang nggak usah aku yang bilang, ada Rai siapa semua yang bilang kayak gitu kan, di umur 30 tahun itu masa otot berkurang. Yang nggak usah gitunya kita, nggak usah capek-capek kalau nengok-nengok itu kan dokteran ini itu. Pergi aja ke kampung, tengok orang tua yang dulu, sekarang tengok orang tua yang di kota, itu aja. Ketika kita ke kampung sama pergi ke kota, orang di kota umur 40 tahun udah megang tongkat, itu aja, megang tongkat. Umur 40 tahun, umur 50 tahun udah di kursi aja, belum lagi nggak bisa dia minum kopi. Umur 40 tahun ke atas itu udah nggak bisa minum kopi, itu duduk di kursi, udah dikasih sarapan susu, entah rasa susunya pemambar, terus makannya pun bubur. Itu 40 tahun atau 50 tahun sekarang yang di kota, cek aja, boleh dicek, boleh tengok-tengok. Nah ketika kita pulang kampung atau mau jalan-jalan ke desa atau kampung kan, tengok 40 tahun 50 tahun subuh udah di kedai kopi, udah cerita. Nah nanti siap jam 6 udah terang hari, udah pergi ke ladang angkat kayu, kadang ngebajak, kadang nebang pohon. Itu aja, itulah gunanya otot dilatih. Apalagi zaman sekarang kan udah banyak, udah nggak terlalu apalagi kita sekarang kan sistemnya kerja cerdas ya kan. Tuh. Ya kalau kita nggak pernah latihan, udah nggak pernah latihan, nah, tuh makannya pun sembarangan gitu kan, ya payah gitu. Jadi ini investasi jangka panjang kan. Kalau orang bilang investasi itu di duit aja, salah. Kalau di kesehatan tidak diinvestasikan,
duit semua yang kau investasikan habis. Karena kesehatan, jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat. Apa? Di badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu kan. Ya, itu aja. Nggak usah lah kalau awak bilang dari segi kedokteran mungkin kurang, dari segi apapun kurang. Dari kan udah bilang atau apa udah bilang juga. Yang mudahnya itu aja. Pergi ke kampung, cek. Pergi ke kota, cek. Tengok orang tua dahulu. Kalah jauh bedanya. Sehat-sehatnya lagi. Mungkin kalau sama kita kalah. Aku yang pernah aku tengok angkat durian 50 depan 50 belakang, udah turun gunung. Wah, awak aja 20 udah mengkretek kaki nih, ngeri, seram tuh. Pokoknya habis pula pokoknya itu aja, ingat-ingat latihan beban perlu itu, kardio perlu juga, tapi lebih perlu latihan beban karena untuk otot, tulang sama lemak, itu tiga yang berkaitan. Kata ada